Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Kurniawan Harahap, Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara dengan NIM 21030633. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ibu Tati Pidianasari SPT MP. Soal yang pertama, jelaskan pengertian dan fungsi mineral secara umum bagi ternak. Mineral adalah bahan inorganik yang dibutuhkan untuk proses kehidupan ternak, baik dalam bentuk ion atau elemen bebas. Mineral merupakan zat yang penting dalam kelangsungan hidup dibutuhkan oleh ternak, baik untuk memelihara kesehatan, pertumbuhan, dan reproduksi berdasarkan kegunaan dalam aktivitas hidup. Mineral dapat dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan yang esensial dan golongan yang tidak esensial. Berdasarkan jumlahnya, mineral dapat pula dibagi atas mineral makro dan mineral mikro. Secara umum, mineral-mineral esensial berfungsi sebagai pembangunan tulang dan gigi. Mineral bersama-sama protein dan lemak membentuk otot, organ tubuh, sel darah, dan jaringan lunak lainnya. Di samping itu, mineral juga berperan dalam mempertahankan keseimbangan asam basa, mempertahankan kontraksi urat daging, dan memainkan peranan penting untuk berfungsi urat saraf secara normal. Sebagian mineral esensial juga berfungsi mempertahankan tekanan osmotik, bagian dari hormon, atau sebagai aktivator dari enzim, mengatur metabolisme, transport zat makanan ke dalam tubuh, permeabilitas membran sel, dan memelihara konduksi ionik dalam tubuh. Fungsi mineral yaitu sebagai katalis berbagai reaksi biokimia dalam tubuh, sebagai transmisi sinyal pesan pada sel saraf, sebagai alat memproduksi hormon, sebagai pencerna dan pengguna makanan. Merupakan bagian dari organ vital seperti tulang, darah, gigi, membentuk bagian dari kerangka gigi dan hemoglobin, mempertahankan keseimbangan asam basa yang tepat dalam cairan tubuh, mempertahankan tekanan osmotik seluler, mempertahankan keasaman yang tepat dari getah pencernaan, Mg atau magnesium, mencegah kekejangan pada tubuh, mempertahankan kontraksi yang tepat dari urat. Jelaskan fungsi mineral makro dan mikro. Fungsi dari mineral makro adalah yang pertama, natrium berfungsi sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, transmisi saraf. 2. Mangan berfungsi sebagai aktivator enzim pembentuk tulang, pertumbuhan. 3. Klorida sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, sekresi cairan atau gastrik. 4. Magnesium sebagai pembentuk tulang, aktivator enzim untuk metabolisme karbohidrat dan lipida. 5. Fosfor sebagai pembentuk tulang dan gigi, metabolisme energi, bagian dari DNA dan RNA. 0,09% terdapat di dalam air susu. 6. Kalsium sebagai bahan pembentuk tulang dan gigi, pembekuan darah, kontraksi urat daging. 12% terdapat dalam air susu. 7. Potasium sebagai keseimbangan asam basa, osmoregulasi, eksitasi saraf dan otot, aktivator enzim. Sedangkan fungsi dari mineral mikro adalah 1. Zinc sebagai komponen dan aktivator enzim penyembuhan luka. 2. Ferrum sebagai pembentuk hemoglobin, bagian dari sistem enzim. 3. Cupurum sebagai pembentuk hemoglobin, pigmen, koenzim. 4. Lodin berfungsi sebagai konstituen hormon tiroid, pembentuk hormon tiroksin. 5. Sulfur sebagai sintesis protein, mikroba, otot, dan asam-asam lemak. 6. Kobalt sebagai bagian dari vitamin B12 untuk pertumbuhan mikroba rumen. 7. Fluorid
sebagai esensial untuk hewan-hewan laboratorium. 8. Selenium sebagai meteloenzim dari enzim glutathione peroksidase yang berfungsi untuk menghilangkan H2O2 berasosiasi dengan vitamin E dan sistem imunitas. Selanjutnya kita masuk ke soal pertanyaan tentang vitamin. Soal yang pertama, jelaskan pengertian vitamin. Vitamin adalah suatu senyawa kompleks yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita yang berfungsi untuk membantu pengaturan atau proses kegiatan tubuh. 2. Apa saja sifat umum vitamin? Sifat umum vitamin ada 2, larut dalam lemak dan larut dalam air. Larut dalam lemak sebagai berikut. A. Terdiri dari unsur CHO. Mempunyai bentuk provitamin atau prekursor vitamin yang bisa diubah menjadi vitamin dalam tubuh. Contohnya provitamin A dan provitamin D. C. Tidak terbentuk di semua jaringan. Vitamin umumnya berasal dari jaringan tanaman kecuali vitamin C dan D yang terdapat dalam jaringan hewan. D. Menyusun struktur jaringan. Sedangkan larut dalam air sebagai berikut. A. Tidak hanya tersusun oleh CHO, SN atau CO. B. Tidak ada dalam bentuk provitamin. Contoh, triptofan bisa diubah menjadi niacin, tetapi niacin tidak disebut provitamin. C. Terdapat di sebuah jaringan. D. Vitamin yang larut dalam air sebagai besar terlibat dalam transfer energi karena vitamin ini ada setiap jaringan hidup tersedia dan dibutuhkan tubuh. E. Diserap dengan proses difusi, biasanya artinya penyerapan sederhana seiring dengan penyerapan air dari saluran pencernaan masuk ke dalam sel darah sebagai prekursor enzim atau merangsang enzim. B. Vitamin D atau kalsiferol. Vitamin D mempunyai beberapa fungsi. Yang pertama, membantu proses absorpsi Ca dan Pa dari saluran pencernaan dan selanjutnya mengatur konsentrasi Ca dan Pa dalam darah. 2. Proses reabsorpsi, berperan dalam proses reabsorpsi fosfat pada ginjal untuk mengatur konsentrasi Ca dan P dalam darah. C. Vitamin E. Vitamin E mempunyai beberapa fungsi antara lain. 1. Reproduksi, membuat normalnya proses reproduksi berbagai jenis ternak. 2. Dapat digunakan sebagai antioksidan. 3. Absorpsi, memperbaiki PO usus, sedangkan Pe penting untuk mencegah terjadinya anemia. D. Vitamin K. Vitamin K kemudian merupakan senyawa yang penting pada proses koagulasi darah. Oleh karena itu, semula disebut faktor koagulasi yang kemudian disebut vitamin K. Fungsi vitamin K diperlukan dalam proses pembekuan darah. Khususnya diperlukan dalam sintesis protrombin di dalam hati karena protrombin bersama tromboplastin dan dengan adanya trombokinase akan membentuk trombin. Vitamin B1 atau thiamin. Vitamin B1 berfungsi atau berperan penting sebagai koenzim menjadi dekarboksilasi senyawa asam keto. Vitamin B1 juga diperlukan untuk reaksi fermentasi glukosa menjadi etanol di dalam yeast. Vitamin B5 diperlukan untuk sintesis koenzim A dan sebagai komponen asil karier protein yang terdapat pada sintesis asam lemak, kemudian disintesis kofaktor enzim fatty acid synthase. Vitamin B6 berfungsi dalam perubahan triptofan menjadi niacin dan dalam penggunaan asam lemak pada ayam dewasa. Kekurangan vitamin B6 mengakibatkan reproduksi telur menurunkan. Apabila ayam diberikan ransum kekurangan vitamin B6 di bawah 0,5 mg,
tidak menyebabkan perkembangan ovarium, opiduk, jengger, dan pial pada ayam jantan. Menyebabkan tidak berkembangnya testis, jengger, pial pada ayam betina terjadi molting. Biotin fungsinya dalam metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein pada ayam kekurangan. Biotin gejalanya sama dengan kekurangan asam fontenat. Terdapat luka pada sudut mulut. Selanjutnya, keseluruhan paru pada ayam dewasa mengakibatkan terjadi penurunan daya tetas, tetapi sedikit berpengaruh pada reproduksi telurnya. Pada ayam, biotin merupakan zat pencegah preosis, seperti halnya mangan, kolin, dan asam folat. Folat perannya dalam sintesa purin dan primidin yang merupakan kunci asam nukleut. Kita masuk ke tahap uji vitamin C sederhana. Bahan yang digunakan adalah air rumput gajah. Yang kedua, air buah semangka. Sebenarnya yang diwajibkan air buah naga, karena di daerah kami tak ada buah naga, makanya diganti dengan buah semangka. Dan yang ketiga, air jeruk. Yang keempat, ada air putih, betadin, dan alat yang digunakan plat tetes. Karena plat tetes tidak ada, digunakannya suntik, dan gelas sebagai tempat sampel. Pertama, kita meneteskan obat betadin dengan 5 tetes. Masukkan air jeruk ke dalam air yang sudah dicampur betadin dengan ukuran 1 ml. Dan seterusnya dengan ukuran yang sama. Dan aduk. Amati hasil perubahan warna yang sudah dicampur. Ternyata yang mengandung vitamin C kuat adalah air jeruk, dan yang mengandung vitamin C kurang kuat adalah rumput gajah, dan yang tidak mengandung vitamin C sama sekali adalah air semangka. Cukup sekian yang dapat saya jelaskan tentang uji vitamin C sederhana. Dan wal akhir, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.